Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqamah MPD dengan NIDN 1103029101. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, bidang pengajaran. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah teori dan pembelajaran membaca, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, sanggar kebahasaan, serta seminar usulan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengajaran mata kuliah teori dan pembelajaran membaca dengan bobot mata kuliah 3 SKS semester 3 pada mata kuliah BHS 2107. Nama saya dosen pengampunya, saya sendiri Istiqamah MPD. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang teori serta pembelajaran membaca. Calon guru dan guru harus belajar membaca dan mengajar membaca secara intensif. Ini tuntutan mutlak profesi yang akan dijalani oleh mahasiswa. Mahasiswa harus belajar membaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan harus belajar mengajarkannya membaca untuk menerapkan ilmu pengetahuan kepada para siswa nantinya. Seperti diketahui bahwa aspek kebahasaan yang harus dikuasai oleh mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia adalah membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Membaca menjadi hal yang dasar sebelum dapat menguasai aspek kebahasaan yang lain. Capaian pembelajaran mata kuliah teori dan pembelajaran membaca ini yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan teori dan pembelajaran membaca. Yang kedua, mahasiswa memahami jenis dan teknik membaca. Berikut adalah materi pembelajaran yang akan diajarkan selama 1 semester. Yang pertama, memahami 4 keterampilan berbahasa, pengertian membaca, tujuan membaca, aspek-aspek yang mempengaruhi keterampilan membaca, minat membaca, membaca cepat, membaca intensif dan ekstensif, membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca kreatif, membaca bahasa, dan membaca sastra. Metode dalam pembelajaran ini ada delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery bentuknya adalah student center learning, small group discussion, serta ceramah penyampaian materi berdasarkan buku ajar. Selanjutnya interaction, interaksi secara langsung dalam proses perkuliahan atau tatap muka, media Zoom meeting, Google Classroom, dan WhatsApp. Selanjutnya assessment atau penilaian atau tugas kelompok, tugas individu, kuis, UTS dan UAS, proyek akhir mata kuliah. Tugas kelompok menyusun makalah, presentasi, tugas individu berupa review jurnal dan penelitian. Sistem penilaiannya adalah sebagai berikut: 5% untuk kehadiran dan keaktifan, 10% tugas kelompok, makalah, dan presentasi, 15% tugas individual dan kuis, 30% UTS, 40% UAS atau proyek akhir mata kuliah. Berikut adalah cuplikan aktivitas belajar mengajar pada mata kuliah teori dan pembelajaran membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah teori dan pembelajaran membaca. Baik, sebelumnya sudah kenal dengan saya ya?
Istiqomah. Ya, baik. Langsung saja kita ke deskripsi mata kuliah. Bisa dilihat di slide. Ya, mata kuliah ini membahas tentang teori serta pembelajaran membaca. Ya, jadi bagaimana kita nanti sebagai calon guru itu bisa mengajarkan membaca kepada siswa. Jadi bukan hanya kita yang membaca, tapi juga sebagai guru kita juga bisa mengajarkan kepada siswa kita. Selanjutnya adalah kontrak perkuliahan. Ini adalah kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Yang pertama adalah jadwal perkuliahan kita itu pada hari Selasa pukul 11. Itu diharapkan datang kalian tepat waktu. Yang kedua adalah pengumpulan tugas mahasiswa maksud saya itu tepat waktu. Yang ketiga adalah keaktifan dalam proses belajar mengajar baik nanti luring seperti ini maupun yang daring. Kemudian mengisi daftar hadir, ini adalah daftar hadirnya, silakan. Yang selanjutnya adalah terlibat aktif dalam perkuliahan. Kita ke capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan teori dan pembelajaran membaca. Yang kedua, selanjutnya adalah teori dan pembelajaran membaca ini ada deskripsi mata kuliahnya juga di sini. Ada kode mata kuliah THS 2107. Ini adalah bersifat wajib. Kemudian namanya teori dan pembelajaran membaca, jumlah SKS-nya 3 SKS ya. Kemudian nama saya. Ke materi ya, yang pertama itu apa itu membaca. Coba satu orang mengatakan yang bisa memberikan pendapatnya apa itu membaca. Silakan Sopani. Membaca adalah kegiatan hidup. Ya, silakan. Membaca adalah kegiatan individu perorangan atau perorangan pada tulisan baik itu buku maupun orang Ya. atau jurnal. Ya, betul. Tepat sekali kita. Jadi betul ya, membaca itu adalah sebuah kegiatan ya. Kegiatan tentu saja ada yang dilakukannya gitu. Baik, ada lagi satu orang perempuan, silahkan kasih satu juga. Adalah suatu kegiatan. Membaca adalah suatu kegiatan di mana seseorang mengeluarkan apa yang dilihatnya, mengungkapkan apa yang Ya, mengungkapkannya apa yang dipikirkan. Baik, bagus sekali kita berikan teman-teman kalian tadi sudah menjelaskan membaca itu adalah suatu proses ya, kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan informasi. Jadi informasi apa yang ingin kalian dapatkan, maka harus kalian baca. Medianya adalah kata-kata dan tulisan. Ini menurut Taigan di 2015. Dorong, jangan sebaliknya. Nanti pintu orang rusak gitu ya. Nah, jadi itulah fungsinya kita membaca sebagai seorang akademisi. Kita membaca, kemudian kita berpikir dan memahami. Jadi ada proses berpikir dan memahami di dalamnya. Ini menurut Dalman
2014 halaman 2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa membaca itu proses berpikir dan memahami. Kita lihat di slide ini adalah kita tidak hanya membaca sekedar huruf atau lambang gitu ya, tapi kita menginterpretasikannya gitu melalui lambang, tanda, tulisan yang dilakukan oleh penulis kepada pembaca. Gitu. Jadi ada pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, ini selanjutnya adalah dalam bahasa Inggris ya, reading is the heart of education. Jadi bagaimana membaca itu ada hubungannya gitu. Ada hubungannya antara membaca dengan education apa? Pendidikan. Pendidikan ya. Jadi apa nih artinya? Ada yang bisa mengartikan? Membaca adalah jantung dari pendidikan. Betul. Adalah pembelajar membaca itu bersifat reseptif. Kemudian seperti yang sudah tadi juga saya jelaskan, menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks bacaan. Memahami makna, lambang, tanda, tulisan dalam teks berupa kata, kelompok kata, kalimat, paragraf ataupun kita ada tanda gitu ya, S, kemudian pawang seperti itu juga bisa menjadi sarana untuk kita membaca. Ya, jadi guru bahasa Indonesia seperti kalian ini nantinya sebaiknya mengajarkan kepada siswa tentang strategi, metode, dan teknik membaca yang baik, gitu, sehingga siswa mampu memahami isi bacaan dengan baik pula. Jadi bagaimana caranya kita juga bisa membaca dan mengajarkan membaca kepada siswa kita. Nah, kita pasti punya tujuan ya. Sama seperti membaca. Kalian punya tujuan dalam hidup? Iya. Nah, tujuan kuliah apa? Coba satu orang, Ahmad, apa tujuannya? Tujuan Anda berkuliah? Tujuan saya Bu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi dan dapat membanggakan orang tua. Iya, bagus sekali. Bagaimana membahagiakan orang tua itu dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, setelah ada tujuan, kira-kira apa? Kira-kira setelah ada tujuan, Capaian Bu. iya, betul. Kita harus bisa mencapainya melalui cara-cara atau teknik tertentu. Nah, seperti ini. Tujuan, teknik ya. Jadi bagaimana tujuan? Kita mempunyai tujuan, kita mempunyai teknik atau cara dalam mencapai tujuan tersebut. Ya, tujuannya Rais mau ke kampus ya. Maka harus melewati jalan ya, mungkin berlubang, hujan dan lain-lain gitu ya. Itu caranya. Gitu. Jadi sama dengan membaca. Kalian tujuannya apa membaca? Apakah untuk kesenangan atau untuk mendapatkan informasi atau untuk bekerja misalnya seperti itu. Ya, jadi tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Ya, reading for details on fact. Jadi untuk mendapatkan perincian. Yang kedua adalah my idea apa? Ide pokok, betul. Kemudian organisasi ya. Nah, kemudian inference apa? Referensi. Kemudian klasifikasi, evaluate. Ya, evaluasi atau penilaian, compare or contrast, membandingkan ya. Kita menentukan teknik membaca. Misalnya tujuannya waktunya tidak banyak, maka teknik yang digunakan adalah membaca cepat. Betul.
Karena kan kita sekarang di era globalisasi, tentu saja kita cepet-cepetan dengan waktu gitu. Bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan dengan waktu yang singkat. Nah, ini adalah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya. Yang jika ada yang bertanya, baik silakan. Perkenalkan, nama saya Lydia. Jadi dari tujuan-tujuan yang telah Ibu sampaikan, mungkin bisa sebutkan Bu apa saja jenis-jenis membaca? Terima kasih pertanyaannya Lydia. Berdasarkan tujuan tadi, betul sekali, bagus pertanyaannya ya. Ini adalah terlihat di layar jenis-jenis membaca yang perlu kalian ketahui nanti 1 semester ke depan. Ya, yang pertama ada membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, membaca bahasa, dan membaca sastra. Itu adalah ini satu lagi, maaf, yang tidak tersalin di sini ada membaca cepat tadi ya, membaca cepat. Nah, jadi membaca cepat, membaca nyaring itu adalah jenis-jenis yang perlu kita ketahui dalam membaca. Bagaimana Lydia? Jelas? Alhamdulillah jelas Bu. Terima kasih. Baik. Apakah ada lagi? Silakan. Baik. Pak. Baik Bu, perkenalkan nama saya Ahmad. Saya ingin bertanya, untuk membaca ini apa saja yang perlu kita siapkan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membaca Bu? Baik, terima kasih Ahmad atas pertanyaannya. Baik sekali, bisa dilihat juga di salin dia di atas ya. Jadi yang pertama, cara kita meningkatkan kemampuan kita membaca ada yang pertama memahami kata-kata, makna kata-kata yang kita baca ya. Kedua, istilah-istilah dalam konteks kalimat. Yang ketiga, memahami inti sebuah kalimat atau ide pokok ya, inti itu. Kemudian yang keempat sama ide pokok, pokok pikiran, tema. Kemudian yang kelima, menangkap dan memahami beberapa pokok pikiran dari suatu wacana. Yang keenam, membuat rangkuman jika perlu ya. Membuat rangkuman, misalnya tidak ada yang tidak dimengerti, maka bisa dirangkum gitu. Dengan menggunakan bahasa sendiri ya, bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan hasil bacaan itu kepada teman ya, di depan kelas. Ketika kita sudah membaca gitu ya, lalu kita menyampaikan kepada teman kita. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa meningkatkan kita dalam membaca, kemampuan membaca kita. Gitu ya. Bisa dipahami Ahmad? Bisa Bu. Baik, terima kasih. Baik, sampai di sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa itu membaca? Silakan satu orang. Saya Bu, izin menyimpulkan Bu, dari hasil pembelajaran hari ini disimpulkan bahwa kegiatan membaca adalah satu kegiatan yang mana memproses untuk mendapatkan sebuah informasi dengan memahami makna dari kata, kalimat, tanda ataupun lambang. Itu saja Bu, terima kasih. Baik. Selanjutnya ada yang bisa memberikan tujuan apa saja membaca itu? Tujuan membaca yang pertama itu untuk hiburan atau kesenangan, yang kedua untuk memperoleh informasi, dan yang ketiga itu untuk akademik atau pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan.
Ada tugas untuk kalian di depan. Yang pertama, bacalah sebuah buku yang kalian sukai, terserah bukunya apa saja, yang penting bisa dibaca. Kan buku itu harus dibaca dan kalian selesaikan satu buku itu dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua adalah nanti ceritakan di depan kelas, sampaikan kepada teman kalian dengan bahasa kalian sendiri. Bisa dipahami tugasnya? Iya. Baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham semuanya, saya kira cukup untuk hari ini. Marilah kita sama-sama menutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.